Halo, halo. Cek, cek. Am I audible? Yes. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang, selamat berjumpa rekan-rekan sekalian yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti online workshop kali ini mengenai uh, TOEFL dan IELTS. Okay, I hope everyone is in good condition right now. Stay healthy, tetap sehat dan semangat. Ah, baik, kita sudah ada beberapa yang sudah join. Oke, sambil menunggu yang lain, tidak apa-apa, kita mulai sekarang sesuai dengan schedule. Oke, ya baik. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri dulu sebelumnya dan nanti setelah itu saya akan perkenalkan speaker kita pada sore hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Sandi. Saya dari On Target Education Training. Sedikit perkenalan mengenai On Target Education Training. On Target Education Training atau biasanya saya menyingkatnya dengan OTET, gitu ya, adalah sebuah lembaga jasa home private yang menyediakan jasa home private, baik itu perorangan atau kelompok, dan juga menyediakan jasa in-house training atau pelatihan di institusi-institusi yang membutuhkan. Kemudian kami juga memberikan jasa ekstrakurikuler atau intrakurikuler bagi sekolah yang memerlukan. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi mengenai online workshop mengenai IELTS dan TOEFL, di mana nanti akan dipaparkan oleh speaker kita, Miss Ervin Novianti. Nah, untuk kedepannya nanti apabila ada pertanyaan, silakan boleh dituliskan di menu chatnya, ataupun nanti di akhir kami akan membuka sesi question and answer, tanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira perlu ditanyakan, akan tetapi waktunya nanti terbatas. Nah, kemudian nanti di akhir akan ada sedikit kuis untuk dua orang, akan mendapatkan sesuatu yang uh, cukup baik lah, cukup unik dari kami untuk dibagikan kepada dua orang pemenang. Oke, oleh karena itu simak sampai tuntas dengan sesama. Dan oke, sekarang saya akan berbagi mengenai profil dari speaker kita, Miss Ervin. Saya akan share CV beliau. Oke, oke. Is the screen showing? Yes. Okay, good. Okay, okay. Our speaker for today, her name is Ervin Novianti. Beliau adalah seorang pengajar bahasa Inggris dan seorang penerjemah. Oke, jadi beliau ini dari lulusan dari Universitas Pajajaran. Ya, beliau mengambil Faculty of Dentistry dari Faculty of Dentistry, kemudian sudah sekian lama beliau berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya bahasa Inggris, di mana dari 2008 beliau uh, bergabung dengan International Education Center, di mana beliau mengajar IELTS, mengajar beberapa kelas-kelas persiapan seperti TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, Academic Writing.
Kemudian dari 2017 up to the present, beliau mengajar kelas-kelas private dan sebagian besar online dari berbagai level pendidikan dan latar belakang siswa. Kemudian beliau juga dari 2022 sampai sekarang menjadi seorang language instructor di AIM for English. Nah, beliau mengajar General and Business English for adult learners and employees. Oke. Dan beliau merupakan seorang instruktur yang sangat berpengalaman dan profesional di bidangnya, di mana pengalaman yang lainnya beliau dari 2009 menjadi translator dan proofreader, kemudian bergabung dengan CISB International as a volunteer, kemudian prakerja dari 2023 sampai sekarang. Luar biasa, Miss Ervin, pengalaman dan kompetensinya sangat luar biasa. Oke. Oke. Ya, mungkin demikian sedikit perkenalan. Tidak perlu panjang dan lebar. Nah, yang panjang itu belalai gajah dan yang lebar kuping gajah. Oke. Oke, baiklah. Mungkin kita mulai saja. Oke, Miss Ervin. Oke, silakan. Time is yours. Okay, thank you, Mr. Sandi, for the interesting introduction ya. Menarik sekali introduction-nya. Oke, selamat sore. How are you doing this afternoon? Wah, Good. pertama kali, can everyone please turn on your camera? Sore, Miss Ananda. Boleh dong kita can you guys turn on the video so that maybe we can take a picture before we start? Boleh nggak Mr. Sandi sekalian foto dulu ya, sekalian saya pengen lihat wajah-wajah pesertanya nih Boleh, sore-sore begini boleh. apakah ada yang Bagi nanti, oh ya, satu lagi bagi nanti peserta yang masih aktif, ngantuk atau udah dapat sertifikat ya. Oh, belum belum ready ready kameranya. Oke. Oke. Oke, mungkin nanti di akhir Belum aja ready kalau sambil gitu. penutupan. How about di akhir aja ya udah baiklah padahal ini karena cuma satu wajah yang saya kenal ada Miss Ana. Halo Miss Ana, boleh lah ya disapa-sapa sedikit. Iya. Halo, Miss Ervin, Mr. Sandi. Halo. Oke, meskipun judulnya adalah workshop, tapi kayaknya kita lebih seperti sharing aja mungkin ya. Jadi kameranya bermasalah. Kalau saya sebetulnya laptopnya yang bermasalah tadi, like the 1 hour before this start. So, jadi sedikit ada masalah teknis. Mungkin nggak akan ada yang nyadar kalau saya nggak mention. But I hope there will be no problem. Oke, terus apa lagi ya tadi ya yang saya mau ngomongin jadi lupa deh. Oh ya, jadi kita karena sharing session, jadi nyantai aja ya. Nanti saya akan sambil jelaskan. Terus teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanya aja, nggak perlu. Mungkin ya kalau pertanyaannya panjang boleh boleh di sambil dicatat-catat, diketik di chat box boleh. Atau kalau penasaran banget dan takut lupa mau ditanya langsung juga boleh. Oke. Ya, berhubung tadi ada masalah teknis dan saya nggak bisa akses laptop saya. Sebenarnya bisa akses materinya lewat handphone tapi nanti kecil ya nggak kelihatan, jadi saya akan minta bantuan Mr. Sandi untuk share materinya. Mr. Sandi boleh langsung dimulai aja. Oke, we'll start from the beginning. So I give the title for our session today as loh belum keluar. TOEFL and IELTS, TOEFL versus IELTS 101. Okay, so unlocking your global education and career opportunities. Kenapa sih dikasih judul Unlocking Your Global Education and Career Opportunities? Karena memang syarat utama
kalau kita mau keluar negeri untuk belajar ataupun kerja itu syarat utamanya adalah memastikan bahwa kita punya level bahasa Inggris yang cukup untuk survive di sana ya. Dan bagaimana membuktikan bahwa level bahasa Inggris kita itu cukup, yaitu dengan tes yang standardized itu bahasa Indonesianya apa ya? Terapa ya? Standardized. Tes yang Terstandarisasi. terstandarisasi, oke. Yang terstandarisasi dan ini meskipun banyak versinya, kayaknya banyak banget sih versinya. Ada TOEFL, IELTS, dan mungkin kalau ada yang pernah dengar yang tadi salah satunya yang saya ngajar juga ada GRE, GMAT, SAT, itu apa aja sih? Nah, mungkin yang akan kita fokuskan hanya ke TOEFL dan IELTS. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, ya saya pernah dengar SAT, GRE, GMAT itu sebetulnya untuk apa? Bisa ditanyakan juga nanti. Oke, tapi umumnya untuk sekolah, scholarship juga, syarat scholarship dan syarat bekerja ataupun kalau mau pindah warga negara ya, untuk citizenship, untuk permanent residence kalau di Australia itu juga menggunakan IELTS. Nah, cuma bedanya apa nih dan apa yang harus saya pilih? Oke, kita bisa masuk ke slide berikutnya. Oke, so if you're dreaming of studying abroad, ya kalau kita mau belajar ke luar negeri, bisa ke US, UK, Australia atau Kanada, atau mau bekerja di perusahaan multinasional. Berarti nggak perlu di luar negeri ya, bisa di Indonesia juga, cuma perusahaannya multinasional. Untuk mendapatkan beasiswa, untuk pindah kewarganegaraan, atau hanya untuk improving overall English skill. Itu yang kita gunakan apa sih? Salah satu proofnya, salah satu buktinya bahwa kita memiliki kemampuan tersebut adalah dengan nilai yang tertera di uh, tes 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 apa ya, kemampuan bahasa Inggris ini. Oke, boleh next. Selanjutnya, nah, so English Proficiency Test ya, tes kemampuan berbahasa Inggris ini adalah paspor bahasa kita. Jadi kalau mau keluar negeri kan butuh paspor ya untuk terbang. Sementara kalau untuk membuktikan kemampuan berbahasa Inggris kita juga butuh paspor yang berupa antara IELTS atau IELTS atau TOEFL ini. Gimana sih mereka ini bisa bisa membantu kalau di bidang pendidikan ya? Untuk yang pertama ini untuk university admission. Kalau misalnya kita mau universitas tertentu, itu kita butuh menunjukkan nilai kita, entah itu TOEFL ataupun IELTS ya. So it tells the university that you have the England, kita nggak akan bisa diterima karena universitas ini juga punya apa ya, minimum requirement-nya. Kalau misalnya kita mau daftar ke Harvard gitu misalnya, pasti akan lebih tinggi requirement-nya daripada yang mau masuk ke NUS misalnya ya. Jadi tergantung sekolah, yang pertama tergantung universitasnya mau masuk kemana. Yang kedua tergantung juga dari subjeknya, dari majornya. Oke, untuk major-major tertentu memang dia butuh nilai yang lebih tinggi. Tuh, antara majornya lebih susah atau major yang favorite ya, favorite subject. Kalau mungkin kalau di Indo bisa kita ibaratkan yang masuk kedokteran pasti lebih tinggi ya requirement-nya, atau kalau yang mau masuk ekonomi itu, ekonomi juga
Ekonomi mungkin nggak sesusah kedokteran, tapi dia adalah subjek yang populer gitu. Jadi biasanya requirement-nya lebih tinggi juga. Gitu, oke. Terus tentu saja reputasi kampus juga berpengaruh ya terhadap tinggi rendahnya nilai yang diterima. Oke, tapi range-nya untuk ke mana namanya ya, untuk ke S1 itu biasanya ada di 6. Kalau S2 pasti lebih tinggi lagi, bisa 6,5, bisa 7. Yang mau lanjut S3 biasa minimal itu 7 untuk IELTS. Oke, kita pakai standarnya IELTS saja ya, karena sebetulnya IELTS dan TOEFL itu range scoringnya berbeda, tapi nanti dia tuh ada apa ya, bisa ada setara dengan sekian gitu, karena dia akan menunjukkan level English yang sama gitu. Oke, selanjutnya untuk scholarship, untuk beasiswa tentu saja ya. Mungkin yang kemarin sempat apa ya, cukup dikenal, yaitu LPDP. Ya, LPDP ini juga salah satunya minta requirement 6,5, rata-rata 6,5 untuk LPDP untuk mendapatkan scholarship. Jadi ada kemungkinan university admission-nya mungkin aja dia di bawah dari scholarship admission. Ya, biasanya untuk scholarship mereka akan minta lebih tinggi daripada university admission. Oh ya, untuk university admission ini juga sebetulnya ada yang menerima di bawah 6. Kalau kita mau sekolahnya mungkin di sekitar Asia gitu ya. Dan untuk major yang kurang populer itu bisa aja dia mintanya cuma 5,5 gitu. 5,5 itu levelnya sama seperti lower intermediate gitu. Oke. So some scholarships for international students also require a certain TOEFL or IELTS score. Ya, untuk membuktikan kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, satu lagi yang penting, prepare for academic life. Jadi tes terutama TOEFL IBT ya, dan IELTS ini memang apa ya, bentuk tesnya, format tesnya itu didesain untuk menyerupai skenario akademik begitu. Jadi kita dilatih untuk mempersiapkan diri gimana membaca teks akademik, gimana mendengarkan percakapan. Nah, kalau percakapan kadang ada yang di real life situation, ada yang di academic situation. Academic situation itu misalnya kalau saya nanti sekolah terus saya butuh diskusi sama teman kuliah saya harus ngomong apa nih gitu. Saya mau nanya tentang apa namanya, tentang tugas. Kita mau bikin tugas bareng, nanyanya gimana gitu. Atau saya dapat tugas dari profesor, saya harus ngomong apa. Nah, jadi di listeningnya itu pun ada yang simulasi ya, seperti kalau nanti kita berada di situasi tersebut begitu. Dan ada juga yang dimana kita mendengarkan seperti mendengarkan kuliah atau mendengarkan seminar dalam bahasa Inggris tentang satu materi tertentu. Dan biasanya kan kita kalau ngedengerin kayak gitu mencatat ya, take notes. Nah, itu juga salah satu hal yang diujikan begitu. Selain listening itu tadi ya, dan reading. Reading jelas membaca teks akademik, karena kalau di luar negeri itu belajarnya lebih seperti kita dikasih satu buku, kita dikasih materi, lalu kita baca sendiri, terus apa yang bisa kita simpulkan, atau kita buat esai
ya dari yang kita baca itu. Nah, untuk membuat esainya kita punya writing testnya juga ya, writing academic. Eh, Gimana sih kalau kalau membuat laporan, misalnya kita lihat ada data berupa tabel, pie chart atau apapun itu, bagaimana saya menuangkannya dalam bentuk esai atau juga berupa diskusi ya. Kalau misalnya kita harus membuat esai tentang hmm, let's see, tentang pendidikan. Eh, apakah eh, apakah belajar bahasa asing itu sebaiknya dimulai untuk anak-anak usia dini atau anak usia maybe in the junior high school gitu misalnya ya. Dan kita harus membuat esai berdasarkan topik tersebut. Begitu. Satu lagi tesnya berupa speaking. Oke, kalau speaking ya tentu lebih seperti diskusi berarti ya, diskusi dengan gimana sih nanti kalau kita mau diskusi sama profesornya, kita akan ngomong apa sih gitu. Oke, so this will help you tremendously once you start your studies. Akan sangat bermanfaat sekali saat kita ternyata sudah sampai sana. Tuh. Lebih kerasanya mungkin untuk sekolah ya. Kalau kalau untuk bekerja mungkin nggak terlalu kerasa si apa yang dipelajari selama persiapan tesnya. Oke, boleh next slide. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang career ya, tentang pekerjaan. Tentu saja sekarang kan ada hashtag kabur aja dulu ya. Jadi banyak juga job opportunities di luar negeri yang kita bisa cari online. Dan ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang serius itu biasanya meminta nilai TOEFL atau IELTS ya untuk memastikan bahwa kita bisa berkomunikasi secara efektif. Oke, dengan kolega, klien, atau customer, ya. Terutama untuk regulated professions. Regulated professions ini misalnya seperti dokter, perawat. Nah, itu atau pengajar juga butuh ya. Kalau kita sebagai pengajar, saya pengen ngajarnya di Jerman deh, kayaknya gajinya lebih gede. Emang iya. Tapi untuk negara-negara Eropa itu mereka selain IELTS mereka juga punya requirement tersendiri. Kalau misalnya Jerman ya, misalnya Jerman tetap selain IELTS juga harus ada pembuktian bahwa kita bisa berbahasa Jerman. Begitu. Oke, selanjutnya untuk imigrasi ya yang mau pindah kewarganegaraan mungkin karena menikah biasanya karena menikah atau bekerja juga, tapi kalau bekerja berarti masuknya dari jalur kerja dulu baru habis itu pindah warga negara. Biasanya setelah bekerja di sana atau tinggal di sana sekian lama kita bisa mengajukan kewarganegaraan tergantung negaranya di mana. Oke, untuk negara seperti Kanada, Australia, UK, New Zealand itu membutuhkan IELTS. Kadang bisa juga TOEFL. Ya, sebagai bagian dari proses aplikasi imigrasinya. Begitu. Tapi memang IELTS-nya kalau untuk imigrasi ini berbeda dari IELTS academic. Gitu. IELTS-nya ada yang kita sebut sebagai general training. Nah, di general training ini eh, cuma ada dua bagian yang berbeda, yaitu reading dan writing. Kalau untuk writing, kita hanya buat menulis surat biasa, gitu ya. Seperti waktu zaman SMA kita pernah belajar bikin surat. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kalau readingnya lebih seperti membaca ketimbang teks akademik. Kalau general training itu yang teksnya itu berupa artikel seperti artikel yang kita temukan di koran atau majalah gitu. Bedanya di situ. Selanjutnya untuk sertifikasi profesional tentu saja ya untuk profesi tertentu itu butuh pembuktian
pembuktian bahasanya ya, misalnya tadi untuk dokter atau perawat atau guru juga. Lalu yang terakhir enhance employability. Jadi bisa meningkatkan apa ya, kesempatan kita dalam karir gitu. Eh, Kalau kita memiliki skill atau kemampuan yang lebih, tentu saja itu meningkatkan value kita sebagai employee ya. Jadi memperbesar chance kita untuk diterima, untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, selanjutnya next slide. Nah, sekarang kita membahas key differences between TOEFL and IELTS. Apa sih perbedaan utamanya dari TOEFL dan IELTS? Ya, ini sampai di sini kalau ada yang mau nanya dulu boleh loh. Oh, ternyata udah banyak. Oh, belum, salah. Oke, ternyata chat yang tadi. Oke, jadi kalau origin sama aksen ya, biasanya tuh yang dihindari banget orang tuh, salah satu alasan mereka memilih saya pengen tes TOEFL aja, saya nggak mau IELTS itu karena aksennya. Begitu. Jadi memang TOEFL ini dikembangkannya di Amerika Serikat ya. Jadi fokusnya ke American English Accent and Vocabulary. AE itu American English ya. Dan memang dia diterimanya di Amerika biasanya untuk TOEFL. Sementara IELTS itu dimiliki oleh organisasi dari UK dan Australia. Jadi jadi untuk aksennya itu lebih broad, lebih bervariasi. Oke, termasuk ada juga British, Australian yang paling sering antara British atau Australian. Ya, yang bikin repot. Aduh, nggak ngerti banget ini ngomong apa gitu. Seringnya karena British accentnya ini. Terus bisa juga Canadian, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga American English-nya di IELTS. Begitu. Eh, Jadi kalau misalnya lebih familiar sama British English ya mungkin lebih cocok untuk memilih IELTS ya. Mungkin orang-orang yang senang nonton Harry Potter gitu ya. Oke, kalau dilihat dari level kesulitan lebih susah mana TOEFL atau IELTS. Oke, nanti sebetulnya kita akan nyampe ke sana jadi nggak akan saya jawab dulu ya. Oke, kita akan nyampe ke sana sebentar lagi. Nah, terus oke, itu tadi asal muasalnya, aksennya, dan diterimanya di mana aja ya. Eh, nah, ini sekarang kita mulai ke speaking test yang berbeda dari TOEFL sama IELTS. Kalau TOEFL itu eh, dilakukannya karena dia IBT, internet based ya, internet based test. Jadi tesnya itu menggunakan komputer di test center. Ya, jadi banyak yang salah paham nih. Kepikirannya kalau yang pakai tesnya internet base itu bisa browsing, bisa cari jawaban. Wah, berarti enak dong kalau bisa pakai komputer. Saya bisa googling dulu kalau ada kata-kata yang nggak tahu. Ternyata tidak seperti itu ya, Ferguso. Karena di sini akan apa tesnya itu akan berupa aplikasi seperti aplikasi jadi kita nggak bisa keluar masuk nggak bisa pindah-pindah cari ke buka browser gitu karena sekalinya kita keluar dari aplikasinya itu ya udah tesnya berakhir begitu. Nah untuk TOEFL speakingnya itu berarti menggunakan komputer ya. Berarti kita berbicara ke mikrofon dan responsnya itu akan direkam begitu. Ya, dan dinilainya, dievaluasinya oleh beberapa rater gitu. Sementara kalau IELTS kita ketemu langsung dengan examinernya ya. Jadi kalau TOEFL tadi berupa recording ya. Jadi kita akan mendengarkan apa namanya menjawab, sementara kalau IELTS itu langsung ketemu sama examinernya. Langsung ketemu sama examiner dan tanya jawabnya berarti seperti seperti melakukan interview ya. Nah, langsung ketemunya ini juga ada
dua macam nih ternyata. Kita bisa langsung ketemu di apa face to face, juga menggunakan Zoom meeting, tapi ruangan dan kita melakukan tesnya melalui itu. Orang ini terasa lebih natural, terasa lebih nyaman karena ngomong sama orang langsung dan nggak ada pressure ya. Kalau di TOEFL itu berarti ada pressure-nya karena rekamannya hanya berjalan sekian detik gitu. Jadi kalau di TOEFL itu untuk speaking testnya itu integrated gitu. Jadi kita dengarkan pertanyaannya, lalu kita jawab. Ada juga kita dengarkan pertanyaan, lalu kita membaca artikel, lalu kita menjawab berdasarkan apa yang kita dengar dan apa yang kita baca dalam tempo sekian detik gitu. Kalau di TOEFL itu waktunya terbatas antara 30 sampai 60 detik gitu. Jadi mungkin untuk apa ya, agak memberikan pressure yang berbeda karena aduh, ini saya ngomong beres nggak ya dalam 60 detik, sementara kalau gitu akan mempengaruhi nilai. Kalau kita ngejawab misalnya harusnya 60 detik tapi saya 30 detik udah selesai, ya pasti akan mempengaruhi juga ke nilai gitu ya. Sementara IELTS ini karena kita ngomong langsung sama examiner, jadi tapi tentu saja eh, apa namanya ada anjuran atau saran kurang lebih berapa lama sih jawaban kita gitu. Jadi setiap part itu berbeda di setiap part untuk tesnya ini ya. Ada yang saya harus jawab lebih lama, ada yang cukup dengan jawaban mungkin 2-3 kalimat sudah cukup gitu. Tapi yang jelas kalau di IELTS itu nggak ada pressure bahwa sekian detik harus selesai begitu. Oke. Terus satu lagi yang kelebihannya IELTS mungkin ya, kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa nanya ya, nggak kedengeran gitu misalnya. Aduh tadi ngomong apa kecepatan gitu. Kita masih punya kesempatan untuk can you repeat the question seperti itu ya. Tapi kalau di TOEFL nggak bisa. Nah mungkin itu salah satu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tes ini. Oke, next slide. Next slide, Mr. Sandi. Oke. Nah, untuk penilaian, kelebihan Mr. Sandi. Tadi yang biru mundur satu. Nah, untuk scoring, lah, kok loncat lagi ke sini? Ya ini sih. Oke. Kalau scoring TOEFL-nya ini dari skala 0 sampai 120. Ya, jadi setiap sectionnya nilainya 30. Jadi nanti untuk reading maksimal 30, listening 30, di total dan kalau benar semua 120. Untuk sekolah itu mungkin di seratusan lah ya, 100. Oke, terus untuk IELTS skalanya itu dari 0 sampai 9 untuk setiap section gitu. Jadi eh, reading maksimal dapat 9, listening 9 dan semuanya dijumlah lalu dibagi 4. Ya, kalau IELTS kalau TOEFL hanya dijumlah saja, totalnya 120. Kalau IELTS itu di total lalu dibagi 4. Oke. Dan karena ini tes kemampuan untuk mengukur kemampuan kita berbahasa Inggris, itu berarti untuk keduanya tidak ada pass atau fail ya. Ya,
Itu karena itu represent ke kemampuan kita kan ya. Kalau misalnya kita kemampuannya di basic, ya nanti yang muncul keluar nilainya mungkin 4,5. Kalau minim sekali bahasa Inggrisnya, saya pernah sih punya murid yang dia itu mulainya dari 3,5. Tapi sebetulnya pertimbangannya kan seharusnya dari harga juga ya, karena tes ini both TOEFL and IELTS itu di 3 jutaan untuk tesnya gitu. Jadi emang sayang banget ya, nggak usah iseng-iseng nyoba. Kalau TOEFL ITP itu kan mungkin sekian ratus ribu ya. Kalau misalnya saya pengen pengen tahu deh kemampuan bahasa Inggris saya seberapa gitu, terus iseng aja nyobain tesnya. Tapi kalau TOEFL IBT dan IELTS kayaknya sayang banget kalau cuma buat iseng-iseng, dan harus bener-bener siap begitu. Karena kalau kurang skornya untuk IELTS saja, misalnya requirementnya 6,5 dan dapatnya 6, itu kayak ngenes banget. Dan kalau dulu sih harus mengulang. Kalau sekarang bisa retake satu skill aja. Tapi retake-nya itu pun biayanya 1,8. Jadi lumayan ya. Jadi mendingan benar-benar siap sebelum ngambil tesnya. Begitu. Terus sekarang kita membahas tentang acceptance. Dua-duanya itu diterima di eh, secara global ya. Tapi memang ada preference regional. Tuh, kalau TOEFL ini biasanya diterimanya di Amerika, untuk IELTS biasanya diterimanya di Eropa, gitu ya. Eh, Terus juga Australia, Kanada, New Zealand itu eh, menerima IELTS begitu. Tapi untuk negara-negara lain biasanya mereka terima-terima aja, mau apakah itu TOEFL ataupun IELTS. Oke, selanjutnya. Oh, oke, ini kita masuk ke ITP. Belum deh kalau gitu, eh, kita masih tadi ke Miss Ana sudah terjawab belum di level kesulitan? Itu level kesulitan dari ini aja ya. Mungkin nanti saya akan kasih contoh untuk tesnya seperti apa. Nah, satu hal lagi untuk, oh ini ada, oh key differences. Oh, ini udah di ini belum sih? Apa tadi kelewat ya? Oke, ya. Ini Belum kayaknya kayaknya. kelewat. Oke. Nah, jadi ini perbedaan utama antara TOEFL sama IELTS. Untuk mungkin ini bisa lebih menjawab pertanyaannya Miss Ana tadi ya. Question types-nya untuk TOEFL itu pertanyaannya multiple choice. Eh, jawabannya jawabannya pilihan ganda ya. Terutama di reading sama listening. Pilihan ganda. Eh, itu untuk reading sama listening. Reading sama listening itu cenderung mirip ya untuk IELTS dan TOEFL. Yang berbeda, yang berbedanya cukup signifikan itu adalah di writing sama speaking. Nah, kalau untuk TOEFL, writingnya itu kita mendengarkan seperti mendengarkan kuliah ya. Kita membaca dulu satu artikel, misalnya artikel tentang suku Inuit. Nah, terus nanti akan ada profesor yang membantah si artikel tersebut. Nah, lalu yang kita lakukan adalah menulis kesimpulan dari apa yang kita baca dan yang kita dengar. Itu yang kadang bikin bikin apa namanya, bikin orang ngerasa aduh kok TOEFL susah ya, karena saya harus denger, harus baca, lalu harus menulis gitu. Karena kalau TOEFL memang integrated. Tapi ada juga yang berpikir bahwa ini sebenarnya lebih gampang, toh saya cuma harus dengerin, bikin kesimpulan, udah. Tuh. Nah, jadi challenge-nya memang kembali ke
ke diri masing-masing, terutama kalau memang dua-duanya diterima ya. Seringkali dua-duanya ini diterima sebagai syarat. Jadi boleh TOEFL-nya minimal 110, IELTS-nya minimal 7,5. Nah, itu berarti kita bisa pilih dua-duanya. Atau kalau ke negara tertentu, kalau misalnya ke fakultas tertentu gitu misalnya ya, dia cuma mau nerima IBT, nggak mau nerima IELTS, ya berarti kita nggak punya pilihan gitu. Terus kalau tadi untuk TOEFL, satu lagi yang saya sudah bahas, speakingnya juga integrated. Jadi kita membaca artikel dulu, kita mendengarkan, baru kita jawab. Dan isinya juga sama ya, membaca artikel, terus kita mendengarkan apa namanya, kuliah, semacam kuliah. eh, dan juga misalnya kita membaca iklan, bukan artikel di koran gitu misalnya. Terus nanti kita dengerin ada mahasiswa membahas gimana menurut kamu tentang artikel di korannya itu. Menurut saya gini gini gini. Nah, saya nggak setuju sama artikel ini. Nah, terus yang kita eh, kita baru jawab ya, ini untuk pertanyaan speaking, baru jawab apa yang dibahas di artikel dan apa pendapat si orang A tersebut gitu. Sementara untuk IELTS ini lebih bervariasi tipe pertanyaannya ya. Ada multiple choice, ada short answer, gap filling, matching ya. Tapi kebanyakan memang untuk IELTS ini isian ya, mengisi. Berarti trikinya di IELTS ini, yang tricky adalah nggak bisa typo nih kita ya. Kalau misalnya mission kurang S, ya dianggap salah karena salah tulis. Atau mungkin yang lebih sering keceletot mungkin ya, kita dengarnya students, tapi ditulisnya cuma student, dianggap salah juga gitu. Atau yang lebih suka nggak terima lagi mungkin ini, dia penulisannya harusnya dua kata tapi kita tulis satu, atau sebaliknya satu kata tapi ditulisnya dua kata. Misalnya waterfall. Nah, waterfall itu kan harusnya satu kata ya. Tapi mungkin ada yang tulisnya water spasi fall. Itu akan dianggap salah tentu saja. Begitu. Atau bedroom. Nah, banyak kata-kata yang dua dua kata tapi terdengar seperti dua kata tapi ternyata satu kata ya. Bedroom, wheelchair. Nah, itu kalau ada spasinya ya dianggap salah. Begitu. Oke, itu yang tricky dari listening dan reading. Kalau reading nggak mungkin salah tulis ya, kan tinggal dilihat dari artikelnya, dari passage-nya. Lalu untuk writing, nah bedanya writing dan speaking di IELTS ini, dia bentuknya tidak integrated. Jadi kalau untuk pertanyaan writing, pertanyaannya ditulis begitu saja, ada topik, ada data, kita tinggal tulis esai berdasarkan topik atau data tersebut. Untuk speaking juga karena one on one sama examinernya, berarti tinggal dengerin examinernya apa, langsung kita jawab. Begitu. Oke, kira-kira sudah terjawab belum Miss Ana? Lebih susah yang mana? Sudah, Miss. Berarti tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan dan kemampuan Oh sih. iya. Gitu, karena kalau misalnya kita ngerasa listening kita tuh lemah banget. Nah, kalau misalnya mau ngambil TOEFL IBT itu seperti personal suicide ya, karena listeningnya akan ketemu di tiga skill. Listening sudah jelas harus mendengar, terus di writing itu ada juga mendengarkannya juga karena integrated, dan writing pun ada recordingnya juga yang Iya. harus kita dengarkan gitu gitu terus ya itu aja sih yang lebih sering jadi pertimbangan gitu.
Terus, oke, selanjutnya kalau untuk format tes dan lamanya tes, untuk TOEFL ini dia cukup satu sesi yang berlangsung selama 3 jam. Sebetulnya 2 break, jadi kurang lebih bisa 3 jam gitu. 1 jam, untuk listeningnya setengah jam, lalu reading 1 jam, writing 1 jam. Lalu sorry, ini saya tadi lagi bahas apa? TOEFL, aduh ya ampun, sorry. TOEFL ini 3 jamnya berdasarkan pertanyaan di ininya tuh sekali sekali satu kali aplikasi langsung langsung beres ya. Memang ada break, jadi nanti dia aplikasinya seperti di pause dulu kalau misalnya mau break setelah setelah setiap sesi beres. Lalu dan itu kayak kayak kita play aplikasi aja sih. Jadi nanti kalau misalnya listening, ini kan berarti kita masing-masing ya, kita pakai headset juga, bukan pakai speaker ruangan karena internet base itu personal sebetulnya ya. Terus dan sampai ke speaking, terakhir itu speaking eh, itu dalam satu kali duduk lah ya, single sitting begitu. Nah, kalau kalau IELTS di sini memang ada yang paper base, ada yang computer base. Tapi sepertinya sekarang sih yang paper base itu sudah mulai banyak ditinggalkan, sudah mulai beralih ke computer base karena banyak banyak keuntungannya juga untuk yang computer base. Nah, computer base berarti kita sama juga seperti IELTS. Jadi buka aplikasi dan kita mengerjakan sampai selesai. Tapi kalau untuk IELTS ini hanya tiga tiga skills yang menggunakan komputer. Lalu nanti akan dijadwalkan untuk speaking. Jadi jadwal untuk written sama speaking test itu berbeda untuk IELTS. Begitu. Nah, tapi biasanya masih di hari yang sama ya. Jadi misalnya written testnya jam 9, mungkin kita bisa dapat untuk speakingnya jam 2 siang gitu. Oke. Lalu atau bisa juga sebaliknya ya. Speakingnya dulu baru baru written testnya yang di sesi siangnya begitu. Itu bedanya antara TOEFL dan IELTS untuk lama tesnya dan format tesnya dan bentuk tesnya. Oke. Oke, selanjutnya, nah ini mungkin yang ya ternyata itu tadi kelewat. Nah, yang sering ketuker nih, yang sering ketuker adalah TOEFL ITP. Karena namanya sama-sama TOEFL ya. Tapi kalau ITP itu sebetulnya institutional testing program. Jadi maksudnya apa sih institutional testing program? Dia itu diterimanya memang tidak secara global. Maksudnya tidak diterima secara global itu bukan berarti apa ya? Nggak bisa lintas negara. Nah, jadi kalau misalnya kita warga negara mana ya, Thailand gitu ya, terus mau mau kerja di Thailand juga, tapi kerjaannya butuh kemampuan bahasa Inggris. Nah, itu bisa pakai TOEFL ITP yang diselenggarakan di sana gitu. Tapi kalau misalnya kita warga negara Indonesia mau kerja ke Thailand dan mau pakai TOEFL ITP yang dari Indonesia, itu nggak bisa gitu ya. Jadi institusional maksudnya seperti itu gitu. Jadi untuk ITP is not designed for international university admission or immigration ya. Jadi memang biasanya untuk internal assessment di institusi atau negara tersebut gitu. Jadi diterimanya itu memang sangat
sangat terbatas ya kalau secara internasional ya. Dan biasanya kita nggak bisa pakai TOEFL ITP ini untuk daftar universitas. Sekarang tuh kayaknya udah nggak diterima untuk TOEFL ITP ke universitas. Tapi pasti udah pada pernah nyobain tes TOEFL ITP itu seperti apa? Karena memang seringkali masih dipakai di eh, SMA, kayaknya udah mulai diperkenalkan ya TOEFL ITP seperti apa. Di universitas juga. Terus yang setahu saya sih dulu sempet tes CPNS ini, CPNS juga menggunakan TOEFL ITP gitu sebagai syarat. Atau kayaknya yang mau naik jabatan, kayaknya saya pernah punya murid yang PNS, terus dia mau naik jabatan, salah satu syaratnya adalah TOEFL ITP ini, begitu. Oke, jadi penggunaannya terbatas dan masih within institution atau within country. Terus kalau di Indonesia dia masih dipakai di universitas ya, atau untuk other non English speaking countries juga masih dipakai dengan apa ya, situasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi hanya untuk internal placement, untuk screening scholarship, atau requirement kelulusan. Nah, requirement kelulusan juga sering ya, yang mau skripsi gitu misalnya, atau mau sidang harus ngasih lihat skor TOEFL dulu. Nah, TOEFL yang diminta adalah TOEFL ITP, bukan TOEFL IBT. Terus untuk dari biaya juga ya, si TOEFL ITP ini eh, mungkin sekitar 200 sampai 300 ribuan. Nah, TOEFL ITP sama TOEIC itu beda. Kalau TOEIC masih diterima untuk pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan tertentu yang lebih ke bidang hospitality, yang ada hubungannya dengan hospitality. Misalnya kalau kita kerja di hotel atau cruise ship, atau termasuk juga apa namanya ya, steward, eh, atau apa sih, pramugara pilot. Nah, itu butuh TOEFL ITP. Bedanya apa? Kalau TOEFL, sorry, itu butuh TOEIC ya. Bedanya kalau TOEIC itu cuma ada 2 skill yang diuji, listening sama reading. Dah, kalau TOEFL ITP itu kan ada 3 skill ya, ada listening, structure, sama reading. Sementara kalau TOEIC hanya listening sama reading saja. Jumlah soalnya untuk TOEIC itu masing-masing 100, 100 listening, 100 reading. Kalau TOEFL ITP 50 listening, 40 structure, 50 reading. Begitu. Jadi di sini key differences from IBT atau IELTS, nggak ada tes speakingnya, nggak ada tes writingnya, hanya grammar atau structure, dan hanya paper base, nggak ada yang eh tapi sekarang kayaknya sejak zaman pandemi udah ada ya. Tapi masih banyak tapinya. Untuk yang internet base, bukan internet base mungkin ya. Karena bisa diselenggarakan secara online si TOEFL ITP ini. Tapi memang eh, banyak yang meragukan karena kemungkinan untuk dijokiin atau dibantuinnya itu sangat besar gitu. Jadi kalau mau TOEFL ITP yang online itu tuh biasanya mereka akan minta kamera depan belakang. Kamera di depan apa namanya, wajah kita ya selama mengerjakan tes, dan kamera di belakang untuk memastikan nggak ada orang yang membantu kita, padahal orang yang bantu bisa. Jadi memang ininya diragukan, apa namanya, TOEFL ITP online ini, begitu. Jadi masih lebih prefer yang paper base yang dilakukan di test centernya. Terus waktunya jelas lebih singkat ya untuk ITP, kurang lebih nggak sampai 2 jam.
Terus skalanya juga berbeda, paling rendah itu 310. Jadi kadang ada yang happy banget nih, aduh saya padahal nggak bisa apa-apa, tapi nilai saya 350. Ya emang bener sih, karena 350 berarti bahasa Inggrisnya masih di basic gitu ya, karena nggak ada nol gitu. Paling tingginya 677. Ah, oke, semoga terjawab ya. Oke. Loh, terus oke, sip. Oh, sudah habis dan kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Saya mau menunjukkan sedikit bedanya. Mister Sandi masih ada lagi nggak habis ini? Kayaknya udah nggak ada ya. Ah, udah Udah beres. segitu Oke, slide-nya. sekarang kita lihat contoh slide-nya segitu. Oke, kita lihat contohnya ini. Untuk yang dari drive yang pertama, Mister Sandi. Yang Yang berikutnya yang tadi saya kirim. Boleh yang mana aja? Yang karena itu TOEFL IBT, TOEFL ITP, dan IELTS. Aduh, sambil nunggu saya ngerenghap dulu sedikit ya. What is ngerenghap? Oke, oke. nah ini salah satu eh, ya salah satu materi yang eh, apa namanya ya, yang dipakai. Nah, karena bentuk eh, soal-soal yang di Cambridge ini yang paling mirip dengan international test. Jadi memang source-nya itu kan pasti macam-macam ya. Ada yang dari Cambridge, ada yang dari Longman, Henneman. Itu eh, banyak sekali format tesnya. Bukan format tesnya, apa namanya, source-nya. Tapi untuk contoh-contoh soalnya yang paling mirip itu dari Cambridge. Mungkin Mister Sandi agak jauh ke bawah karena ini masih ya masih ada intro, masih ke bawah lagi sedikit, dikit lagi kita masuk ke masih ke bawah lagi sedikit. Ini masih marking setelah ini deh kayaknya. Di nah ini listeningnya terdiri dari 4 section ya. Gitu. Di section setiap section itu 10 soal dan seperti biasa kalau listening, kalau tes listening nggak ada yang bisa diulang ya, berarti kalau udah lewat ya udah tuh. Dan tadi yang seperti saya bilang jawabannya kebanyakan berupa isian. Nah, seperti ini nomor 1, can the photos of the bla bla bla. Nah, apa ya isinya? Nah, dan apa namanya, pasti untuk listening pasti kita akan dikasih waktu untuk membaca dulu soalnya begitu. Oke, itu di situ ada section pertama, section selanjutnya boleh ini section 2. Nah, ini yang pilihan ganda cenderung lebih tricky karena semua jawabannya pasti disebutkan, semua opsinya pasti disebutkan, tinggal kita pilih jawaban yang benarnya yang mana gitu. Oke, boleh dilanjut lagi sampai ke nomor 40. Nah, ini di situasi yang bermacam-macam ya. Ini ada paper on public libraries, berarti ini situasinya mahasiswa lagi ngebahas paper mereka gitu ya. Oke, terus yang Nah, ini terakhir, hati-hati dengan instruksi ini, Mister Pin ya. nah, One word only. betul. Mhm. Itu juga harus diperhatikan karena ada yang one word only, ada yang 2 words. Nah, kalau misalnya yang diminta cuma one word, kita nulisnya 2 kata, long hair, padahal yang diminta hanya hairnya aja, tetap akan dianggap salah. Begitu. Terus ini section 4, nah ini ya, no more than 2 words, berarti bisa 2 kata. Kalau cuma mau 1 kata, ya boleh juga. Begitu. Oke.
Kayaknya udah, ini section 4, boleh langsung ke bawahnya karena di ini selanjutnya adalah reading. Nah, reading passage-nya memang bacaannya tentang akademik ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan academic reading. Ini ngomongin tentang cork, apa sih itu? Gabus untuk penutup botol ya. Oke, terus selanjutnya, eh, nah ini tipe soalnya yang tricky untuk IELTS. Di sini ada true false not given. Ini biasanya yang paling paling ngerasa kesulitan dengan tipe soal ini ya, true false not given. Oke, boleh kita lanjut ke bawah lagi. Di sini ada, nah, reading juga sama, ada 40 soal total, tapi cuma 3 bacaan. Cuma ada 3 bacaan, tapi soalnya 40. Boleh ke artikel yang keduanya, passage 2, collecting as a hobby. Terus di passage 3 ada, kita punya judulnya adalah, nah ini tipe soalnya. What's the purpose of gaining knowledge? Nah, menarik ya. Apa sih tujuan dari mendapatkan pengetahuan itu? Nah, gitu. Jadi artikel-artikel yang ada di TOEFL ataupun IELTS ini memang sebetulnya artikel yang valid. Kalau misalnya kita cari, misalnya nemu tentang tadi cork gitu ya. Kalau kita cari di internet ya ada knowledge-nya. Jadi bukan sesuatu yang ngarang sebetulnya. Nah, ini Arson for Profit course ini juga begitu. Oke, terus nah untuk writing IELTS seperti ini ya. Jadi kita akan diberikan satu data. Datanya bisa berupa bar chart, pie chart, tabel, grafik, atau bisa juga berupa diagram. Nah, lalu kita tuangkan si data ini eh, ke dalam bentuk esai. Oke, itu task one-nya. Kita menulis 150 kata dalam 20 menit, sementara task 2 yang diberikan adalah topik. Topiknya ini apa? It's good to share as much information as possible in scientific research, business, and the academic world. Others believe that some information is too important to be or too valuable to be shared freely. Kita bikin esai berdasarkan dua view tersebut gitu. Mau ditulis apa nih? Kita menulisnya dan ada minimum word requirement-nya ya, 250 kata selama 40 menit. Oke. Untuk speaking boleh sedikit lagi. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Ada 3 bagian untuk speaking. Jadi speaking IELTS ini 15 menit. Setiap part maksimal 5 menit. Kalau part 1 itu pertanyaannya lebih ke something personal, sesuatu yang bisa ditanyakan untuk ke basa-basi lah ya. Misalnya nanya tentang sekolah, pekerjaan, keluarga, makanan favorit. Nah, itu pertanyaan untuk part 1. Misalnya di sini, is it important to you to eat healthy food? Nah, pertanyaan yang cukup basa-basi lah ya. Nah, untuk di part 2 itu nanti kita akan diberikan cue card, lalu kita mendeskripsikan satu benda atau item yang diminta. Kalau di sini yang diminta adalah occasion. Describe an occasion. Nanti kita dikasih waktu 1,5 sampai 3 menit untuk menjawab. Sementara untuk part 3 itu pertanyaannya lebih seperti diskusi. Contohnya di sini pertanyaannya agak berat. In what kinds of situation should people always arrive early? Wah, how important it is to arrive early in your country. Nah, argumen kita apa nih? Gitu. Terus ada juga what kinds of jobs require the most patience. Menarik ya. Sebetulnya menarik sekali untuk pertanyaan-pertanyaan di IELTS ini. Nah, memang ini jadinya kalau for me personally ya, untuk saya pribadi, setelah saya mengajar dan belajar IELTS, itu sangat membentuk common sense dan critical thinking.
dari belajar speakingnya ini begitu. Karena kita harus mempersiapkan argumen yang logical and relevant begitu. Jadi terlatih untuk berpikir eh, logis dan berargumen begitu. Oke, sudah cukup kayaknya untuk IELTS itu contoh soalnya. Sekarang kita bisa lihat ke TOEFL IBT mungkin. Nah, TOEFL IBT ini sebetulnya bisa diakses lewat ITS. ITS itu adalah website resmi untuk IELTS, TOEFL. IBT ataupun ITP itu bisa diakses lewat ITS. Nah, jadi ini bisa bisa di-download juga secara gratis ya, si ITS ini, si materi dari ITS ini. Nah, di sini ada practice testnya, boleh ke bawah lagi, Mr. Sandi. Eh, ini masih belum ke bawah. Kalau satu lagi yang cukup penting dari TOEFL IBT, dia itu apa namanya, jumlah tesnya, jumlah soalnya dikurangi, jumlah soalnya berkurang dari eh, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu dulu itu tes TOEFL IBT bisa mencapai 4 jam, tapi sekarang sudah mungkin sekitar 2 jam. Jadi soalnya dikurangi. Untuk readingnya seperti ini. Ini practice test, practice set 1. Jadi sama ya, hampir sama. Tapi dia pilihan ganda. Jadi kayak di situ ada yang bagian yang di highlight. Nah, terus kita tinggal pilih ABC-nya. Begitu. Oke. Itu untuk readingnya. Terus untuk listening ini masih reading, boleh ke bawah lagi Mr. Sandi. Nah, ini juga ada tipe yang berbeda tapi sama aja ya. Ini dari misalnya dari 6 jawaban kita pilih 3 gitu. Kalau misalnya benar tiga-tiganya skornya 2, kalau benar 2 skornya cuma 1 gitu. Oke, boleh kita ke bawah lagi. Ini masih reading. Readingnya biasanya cuma dua reading. Cuma 2 bacaan gitu. Selanjutnya, oh itu ada kunci jawabannya. Oke. Nah, untuk listening ini boleh ke bawah lagi. Ini sayangnya nggak ada audionya ya. Ini tapi ada tape scriptnya. Jadi nanti kita mendengarkan eh, 2 orang berbicara, lalu nanti akan ada pertanyaan di akhir. Jadi memang apa namanya, conversationnya cukup panjang, tapi untuk TOEFL ini bagian dari percakapannya akan diulang. Begitu. Bagian percakapan yang ditanyakan ya, itu ada yang diulang. Sementara kalau IELTS enggak. Begitu. Nah, di sini why does the man go to see the professor? Udah tinggal pilih A B C D. Kalau yang tadi di IELTS enggak seperti itu ya. Kita langsung dengar, langsung jawab. Oke, boleh langsung lanjut lagi. Masih sama untuk listening. Kita dengarkan percakapan lalu pilih jawabannya. Dan ada juga percakapan yang lebih panjang ya, yang dia bentuknya seperti mendengarkan lecture begitu. Oke, kayaknya ini sudah bisa ke writing. Writing dulu. Coba itu masih. Oh, ini udah mulai writing deh kayaknya. Profesor. Boleh ke bawah lagi. Karena di writing memang ada readingnya dan ada listeningnya ya. Gitu. Jadi saya juga suka ketukar. Oh, ini belum, masih listening. Nah, kayaknya ini masih listening juga ya, Mr. Tandi. Masih ke bawah lagi berarti. Oke.
Oke, nah ini baru masuk ke, ini ke speaking dulu. Boleh ke bawah lagi untuk speakingnya. Nanti akan ada, seperti ini ya, ada preparation time 15 detik, response time-nya 45 detik. Dan ini ada satu pertanyaan, cuma eh, cuma mana ya? Itu, itu pertanyaannya ada di atas tuh tadi Mr. Sandi udah lewat. Nah, learning through online courses is more effective than learning in the traditional classroom setting. Nah, itu salah satu contoh pertanyaannya ya. Kita punya waktu untuk menyiapkan jawaban 15 detik, lalu merespon selama 45 detik. Nah, itu ya cuma yang di question number one. Question selanjutnya. Jadi kalau speaking itu cuma 4 pertanyaan. Ini ada contoh high level response-nya. Oke, boleh lanjut saja kita ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua misalnya ini ya. Read the article. Jadi ada artikelnya University to Prohibit Bicycles on Campus. Kita baca dulu artikelnya. Selanjutnya nanti kita dengarkan. Tentu saja nggak ada tape scriptnya ya. Nanti waktu dengerin boleh ke bawah lagi, Mr. Sandi. Nah, di sini ada yang berargumen nih. Si A bilang, oh saya nggak setuju sama artikel itu. Oh, tapi kenapa? Bukannya artikelnya ini gini-gini. Oh enggak. Nah, terus baru, the woman expresses her opinion of the proposed policy change. State her opinion and explain the reason she gives for holding that opinion. Gitu. Apa sih alasannya dia menentang policy change yang ada di artikel tersebut. Ini waktu menyiapkan jawabannya 30 detik, meresponnya 60 detik. Oke, boleh lanjut. Ini ada sampelnya juga. Masih lanjut lagi. Nah, ini ada lagi behavior modification, is that it? Nah, jadi kita baca artikel dan dengerin. Kalau tadi 2 orang, yang sekarang 1 orang. Terus sudah kayaknya ada satu lagi. Nah, reliability versus features. Ini juga. Nah, kalau untuk speaking cuma itu aja. Nah, ini yang writing. Writing based on reading and listening ya. Jadi kita akan membaca dulu artikel, lalu nanti kita mendengarkan lecture biasanya ya. Oke, terus baru kita jawab. Baru kita tulis apa yang bisa kita simpulkan dari yang kita dengar dan kita baca. Oke, sudah cukup itu saja kayaknya. Nah, ini si profesornya berpendapat. Oke, sudah. Nah, sudah. Sekarang yang terakhir TOEFL ITP. Ini yang ITP yang umumnya, ini kayaknya kalau ITP nggak perlu panjang-panjang ya, karena ITP kita udah sering sekali ketemu ya, karena rata-rata yang dipakai untuk tes. Nah, ini untuk soal listening ada 50, hanya seperti itu ya. Percakapan nanti percakapan jawab itu nomor 1 sampai 50. Boleh langsung ke bawah aja Mr. Sandi sampai nomor 50. Ini listeningnya bentuknya seperti ini saja, enggak aneh-aneh. Selanjutnya untuk ya itu sudah. Nah, ini yang bagian keduanya, structure and written expression. Ini pilih jawaban yang yang benar. Oke, untuk mengisi si kalimatnya ini, untuk melengkapi kalimatnya. Dan ada juga yang written expression. Di sini kita yang kita cari adalah yang salah. Begitu. Ini totalnya ada 40 soal untuk structure and written expression. Lalu yang terakhir adalah reading. Readingnya lebih simple ya. Kalau dilihat tadi reading IBT dan IELTS itu biasanya bisa sampai 2 halaman untuk artikelnya aja. Sementara kalau ITP ini pendek-pendek.
Coba boleh ke bawah lagi kita lihat satu sampelnya. Nah, cuma segitu biasanya cuma beberapa paragraf terus langsung 10 pertanyaan. Totalnya ada 50 pertanyaan berarti total 5 bacaan. 5 bacaan pendek. Oke, sepertinya sudah cukup. Itu saja. Itu sampai nomor 50 ya tadi ya untuk TOEFL ITP ini. Oke, kayaknya ini sudah saya kasih lihat tipe soalnya ya, perbedaannya antara TOEFL IBT, TOEFL ITP, dan IELTS. Jadi semoga memberikan pencerahan buat teman-teman semuanya. Eh, apa tes apa sih yang harus saya ambil untuk kebutuhan apa sih? Dan disesuaikan dengan ya, terutama itu sih biasanya pertimbangan utamanya adalah requirement-nya apa dan udah sih requirement. Biasanya requirement aja sih yang dibutuhkan. Karena kalau enggak, ngapain juga ya capek-capek tes, mahal loh. Terus persiapan dulu, aduh. Saya juga kalau misalnya untuk tes IBT sendiri saya belum pernah ngambil ataupun tes-tes yang lain ya kayak GRE, SAT, karena untuk apa? Kalau nggak required ya nggak usah gitu. Oke, oh sepertinya ada yang Oke. berkomentar soal yang speaking. Nggak tahu prefer pakai aksen mana secara vocab. Oke, kayak apakah mending latihan aksen atau belajar lagi? Oke, sebetulnya aksen itu bukan hal utama yang menjadi penentu saat saat penilaian ya. Jadi kita mau yang penting pronunciation-nya jelas gitu. Pronunciation-nya jelas itu kita mau pakai aksen apapun tuh nggak masalah. Jadi ada sampel kalau misalnya mau cari di YouTube ya, ada sampel yang orang Jepang. Orang Jepang berarti dia pakai aksennya Jepang ya. Kedengeran kok dia tuh ngomongnya masih aksen Jepangnya kedengeran, tapi bisa bisa dapat nilai yang bagus, bisa dapat 7 8 atau aksen Itali, aksen Perancis gitu. India. Nah, jadi aksen sendiri bukan bukan apa namanya ya, bukan penentu eh, nilai speaking kita. Jadi kalau misalnya saya nggak punya aksen, saya kayaknya ngomong bahasa Inggris ya nggak ngikutin aksen mana-mana ya. Saya aksennya Indonesia aja kayaknya, ya nggak masalah gitu. Yang penting pronunciation-nya jelas. Begitu. Oke, Ananda. Aduh, kasihan banget udah ngetik panjang-panjang. Jawabannya pendek. Iya, itu aksen ya. Kalau Sundanese English mungkin ya. Kayak, hey, Ya, you bisa. karangan here. You kumakame, kumakame. Nah, itu kayaknya agak sulit untuk kumakame. Oke, Ayo. oke. Ya, ada lagi pertanyaan mungkin? Eh, Izin bertanya, boleh? boleh, boleh. Boleh, silakan. Silakan. Itu, apakah suara saya terdengar? Ya, Ya, Izin silakan. bertanya ya, Teh. Kalau IELTS atau TOEFL itu kan sebagai persyaratan ya untuk selain untuk masuk university di negara tertentu itu kan juga menjadi syarat untuk beberapa beasiswa juga kan. Nah, betul. cuma masalahnya itu kalau saya lihat-lihat harga dari IELTS ini bisa terbilang tuh cukup mahal. Jadi kalau saya lihat-lihat rata-rata tuh ada di kisaran 3.350.000. Nah, kira-kira Teteh tahu nggak solusinya apa yang sekiranya bisa kita lakukan gitu untuk orang-orang yang dari kalangan menengah atau yang mungkin terlalu keberatan gitu kan untuk mengeluarkan biaya sebesar itu. Karena kalau mau nyari Oke, beasiswa juga butuhnya kan IELTS itu sendiri kan, sedangkan IELTS itu betul. mahal. Jadi Hmm, apa solusinya Teh? Terima Solusinya kasih. menabung karena tidak ada, karena nggak ada pilihan lain. Yang diterima secara internasional itu hanya official test. Ya, jadi memang ada mock test, ada beberapa institusi yang ngasih apa namanya seperti
bukan diagnostik ya, apa ya? Ya mock test ya. Mock test itu berarti kalau misalnya kita mau mau tes IELTS, mungkin agak takut nih. Saya bayar 3 juta, ini nanti saya dapat gimana kalau ternyata saya dapatnya jelek. Nah, bisa cobain dulu. Tapi mock test ini pun cukup mahal ya, di sekian ratus ribu, 300 sampai 500 ribu. Hanya untuk eh apa namanya ya, untuk simulasi. Jadi tes-tes simulasinya aja pun mahal. Dan tes simulasi itu tidak diterima untuk pendaftaran resmi gitu. Jadi memang kalau untuk semuanya itu harus pakai official test. Mau nggak mau memang harus nabung 3.250.000 untuk tesnya itu. Cuma untuk menekan supaya kita nggak, aduh udah tes mahal-mahal ternyata nilainya kurang. Nah, bisa bisa dicoba dulu si mock testnya ini. eh, tapi kalau misalnya daripada bayar mahal-mahal mock test, di internet juga banyak banyak ini sih ya, banyak source kalau misalnya kita mau latihan listening, reading, tapi mungkin kesulitannya adalah menilai kemampuan kita speaking sama writing, itu aja. Speaking sama writing, banyak website yang juga menawarkan eh, rater ya. Jadi dinilai secara gratis, tapi tapi sama juga ya, eh, berlaku secara umum, ada harga yang gratis-gratis ini nilainya kadang nggak sesuai begitu. Jadi kalau memang mau yang sesuai, memang ada website yang berbayar yang raternya beneran beneran ngasih kita nilai yang sesuai, yang ngasih saran harus bagaimana gitu. Jadi ya memang eh, sejauh ini belum ada opsi, Kak. Apakah kalau misalnya mau pakai yang lain, IELTS, mau ngambil IELTS tapi nggak yang dari official test, bisa nggak? Sayangnya nggak bisa. Begitu. Semangat ya Rifki. Ya, Memang siap. harus harus nabung jadinya. Saya juga nggak ngambil tes itu karena mahal sih kalau nggak dipakai. Bahkan bahkan ya, kalau kamu udah tes itu memang beneran langsung harus gercep karena waktunya cuma 2 tahun. Expire dalam waktu 2 tahun. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya kamu udah tes IELTS terus nyoba, aduh ternyata tahun ini belum keterima, ya udah deh kita coba lagi daftar daftar beasiswa tahun depan. Terus kebayang begitu kamu daftar beasiswa tahun depan, ternyata IELTS-nya expire sebulan, itu tetap harus tes lagi gitu. Jadi memang sekejam itu. Gitu. Oke, jadi memang benar-benar butuh apa namanya ya, persiapan yang matang. Kalau untuk beasiswa itu nggak bisa nyiapin cuma sebulan 2 bulan karena jadinya rusuh banget, dan biasanya itu kalau kita cuma punya spare waktu sebulan 2 bulan, pada akhirnya nggak kekejar. Spare waktu yang cukup untuk nyiapin beasiswa itu paling nggak 6 bulan untuk nyiapin segala sesuatunya ya, dari mulai administrasi, terus karena untuk administrasi misalnya butuh apa namanya, si dokumen-dokumen yang harus diterjemahkan, terus minta surat-surat. Nah itu lama lah ya, birokrasinya yang lama sebetulnya. Oke. Oke, Oke, semoga membantu ya Rifki, semangat. oke. Berarti Eh, kalau boleh tahu, kalau mau ambil tes IELTS itu karena seperti yang Teteh sebutin tadi ya, video operasinya kan cukup lama. Nah, itu kalau boleh tahu, ada saran nggak Teh kira-kira kalau mau ngambil IELTS nih, katakanlah uangnya sudah cukup. Nah, itu ambilnya di bulan-bulan atau di waktu-waktu kapan Teh? Kalau di bulan atau waktu kapan, kalau untuk ngejar beasiswa berarti ya. Berarti kurang lebih 6 bulan dari admissionnya. Misalnya penerimaan tahun ajaran baru di bulan, eh, dia tuh buka kalau nggak salah Januari dan Juli. Ya, berarti kalau misalnya kita
mau daftar yang Januari, siapinnya justru dari Juli atau sebaliknya. Begitu. Oh, ya, sip, Teh. Terima kasih, Teh. Oke. Dan harus spare waktu juga untuk ini ya, daftar beasiswa dan persiapan untuk si tesnya ini sebaiknya dialokasikan waktunya yang berbeda. Karena cukup rusuh juga karena kalau misalnya persiapan beasiswa itu kan ada surat-surat, kita harus bikin esai yang berbeda gitu. Nah, itu juga cukup makan waktu dan effort untuk mempersiapkan sesuai requirement-nya begitu. Oke, semoga terjawab ya dan semoga tetap termotivasi. Meskipun meskipun kayaknya berat tapi enggak kok kalau udah dijalanin. Tapi lebih enggak berat lagi kalau enggak dijalanin. Pekerjaan Hmm. yang pekerjaan yang berat akan terasa ringan bila tidak Tidak dikerjakan dikira. gitu kan Bapak? Quote yang sangat sangat memicu. Apa ya, memicu apa? Oke, ya. Oke, eh, thank you Rizky. mm, Oke, ada Semoga lagi pertanyaan. semoga semua terjawab ya. Terima kasih Miss Ervin tadi penjelasan yang sangat komprehensif dari penjelasan mengenai TOEFL dan IELTS. Minimal minimal eh, kita ada gambaran lah seperti itu ya, bentuk soal, format soal, kemudian mengenai biaya dan scoringnya, dan mungkin kita juga bisa menilai tingkat kesulitan masing-masing tes seperti apa. Minimal kita ada gambaran lah gitu ya. Nah, supaya kita lebih bisa mempersiapkan untuk kedepannya kita mau ambil yang mana dan berapa lama yang harus kita persiapkan. Dan jika ada yang berminat untuk les TOEFL atau IELTS, silakan bisa menghubungi Miss Ervin juga. Beliau sangat expert di bidangnya. Silakan. Ya. Oke. Mungkin untuk sesi question answer ditutup. Kita sebelumnya ada quiz. Untuk 2 orang akan mendapatkan merchandise ya. 2 pertanyaan aja. Nanti yang bisa menjawab kita cepat-cepat ya dari ketikan aja lah ya, chat menu gitu, bisa kira-kira ya, atau boleh Oke, aku juga mau ikut. Oh, nggak boleh ya? Oke, peserta aja, Ya rame. peserta silakan di chat ya, diketik. Oke, pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari IELTS? Silakan diketik. Yang jawab pertanyaan tercepat dia yang pertama. Ya pasti yang pertama yang tercepat. Oke, apa kepanjangan dari IELTS? What does IELTS stand for? Saya tadi nggak dijelasin. Ada nggak ya tadi? Pas, Mister, boleh Pas. ganti pertanyaan. International English Nah, Language Testing System. Oke. betul, Oke, Lore. dari Ananda Tri Ayudini. Oke. Untuk Ananda Tri Ayudini nanti boleh di WhatsApp ke saya di Japri alamat rumahnya ya. Oke. Nanti saya yang datang. Tuh, Nah, hadiahnya. oke. Bukan. Yang pertama. Oke, yang kedua pertanyaannya adalah oke, yang kedua. Tadi TOEFL ada TOEFL IBT dan ITP. Nah, singkatan kepanjangan lagi apa? Kepanjangan dari IBT, TOEFL IBT. IBT ya, bukan ITP. Ya, IBT. Internet Based Test. Oke, Lore. Miss Ervin, correct? Yes, dari Tuh. Miss Ana Luciana. Oke, karena nanti di WhatsApp alamatnya ya. Nanti aku yang datang. Loh, bukan. Bukan Nanti saya hadiahnya. datang domba kurban untuk tahun depan. Oke. Oke, baik. Selamat kepada pemenang kuis, Saudari Ananda dan Saudari Ana Luciana.
Oke, ya mungkin dikarenakan waktu kita yang terbatas dan pastinya dari rekan-rekan peserta ini masih banyak pertanyaan sepertinya, tapi nanti mungkin bisa ditanyakan lebih jauh pada Miss Evi, nanti ada di grup WhatsApp, ada beliau nomor Ya kontaknya. boleh, itu grup Mhm, WhatsApp boleh diramein kok, boleh mhm. nanya-nanya di grup WhatsApp. Boleh, silakan. Jika mau kita berinteraksi lebih dalam lagi di grup WhatsApp itu, oke, tidak apa-apa, sangat diterima. Oke, Mhm. oke, demikian mungkin untuk TOEFL and IELTS online workshop kali ini, sharing session seperti ini, ya santai-santai gimana gitu ya. Sangat bermanfaat, terima kasih atas ilmunya dan Terima kasih atas uh, kesempatannya, Mr. kesempatannya Sandi. juga, Ms. Ervin, dan terima kasih juga kepada para peserta. Oke, kira-kira memungkinkan ya untuk sesi foto? Mungkin nggak ya? Ayo foto-foto. Tadi Ayo kayaknya foto. ada yang nggak gitu. Saya Ayo, lihat siapa yang semangat kameranya. betul di sana. Yang nggak bisa nyalain kayaknya Miss Ananda sama Mas Rifki ya, Iya. katanya nggak bisa. Oke, ya, saya Miss coba. Ania bagaimana ini? Ya, ya udah, Oke, baiklah. baiklah Ya, gini aja lah ya. Oke, ya nggak siap-siap apa-apa. semuanya. Saya hitung 1 sampai 100. 1, Banyak. 2, 100. Oke, Oke. oke. Ya, bentar, bentar, bentar. Oh, Eh, belum. sekali lagi, sekali lagi. 1, 2, 100. Oke, ya. Oke, demikian workshop kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya untuk menambah wawasan dan menambah motivasi juga untuk nanti mendapatkan beasiswa ataupun melanjutkan ke Ya. perguruan tinggi atau lembaga profesional tempat kerjanya nanti. Oke, demikian untuk workshop kali ini ditutup. Oke, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Oke, terima kasih. Di sana Miss Ervin, Sania, Rifki, dan Thank you, Ananda. everyone. Terima kasih Miss Thank you. Ervin, Terima kasih Mr. semuanya. Sandi Ya, ilmunya. silakan boleh Nah, leave the room. Oke, Assalamualaikum. bye-bye. Leave class. Bye.